Pemandangan langit seperti inilah yang hampir setiap hari dinikmati warga perkotaan seperti Jakarta. Kabut polusi pekat membatasi jarak pandang di antara gedung-gedung tinggi dan bangunan lainnya. Data indeks yang tercatat menegaskan bahwa kualitas udara sedang tidak baik-baik saja. Dampak polusi tentu bisa dirasakan semua orang yang beraktivitas dan bernapas di sekitar udara yang terpolusi, tidak terkecuali kaum pekerja. Bagi kaum pekerja, baik pekerja bidang jasa di lapangan, karyawan kantoran, maupun pekerja industri, polusi udara sudah menjadi musuh bersama yang sulit dihindari. Polusi udara, kadang kita dari rumah harus buru-buru pakai masker karena takutnya pas nyampe kerjaan kan jadi beda ya, mukanya jadi kusam. Oh iya sih, itu mempengaruhi kesehatan ya, kita jadi gampang sakit dan juga mungkin untuk yang punya sinusitis jadi mengganggu ya, bersin-bersin terus. Oh pernah, karena mungkin mengganggu pernapasan, jadi waktu itu saya pernah izin sakit sih. Sangat berpengaruh sekali sih, soalnya kan juga sangat paru-paru buat jangka panjang, buat masa depan dan juga buat kulit juga itu sangat berpengaruh sih menurut saya. Jadinya lebih sering sakit, jadi izin sakit, jadinya lebih sering nggak performa untuk pekerjaannya gitu. Iya ngaruh banget. Sangat penting sih, soalnya in this zaman now udara tuh sangat satu variabel buat kesehatan ini. Dampak polusi udara memang biasanya tidak selalu bisa langsung dirasakan. Menurut dokter subspesialis paru, kerja dan lingkungan, Feni Fitriani, gangguan sistem pernafasan merupakan dampak jangka pendek yang paling sering dikeluhkan. Namun, dampak jangka panjangnya sebetulnya lebih mengerikan. Dan banyak penelitian menunjukkan bahwa kunjungan ke rumah sakit jadi meningkat pada saat polusi udara yang tinggi. Itu jangka pendek. Kalau kita lihat pekerja, nanti tentu kaitannya absen, produktivitas, risiko penyakit stroke atau meningkat, penyakit jantung, hipertensi meningkat, infeksi paru, PPOK, kanker paru. Kalau dulu kanker paru katanya hanya di bawah 10%, tapi data terbaru kanker paru yang dikaitkan dengan polusi udara itu juga hampir mencapai 20%. Kondisi ini membuat kaum pekerja juga menjadi salah satu kelompok yang sangat rentan terpapar polusi udara. Bahkan, polusi udara kini tidak hanya terjadi di luar ruangan, tapi bisa sangat berisiko juga terjadi di dalam ruangan. Meskipun kita sudah berada di dalam gedung atau ruang perkantoran, bukan berarti polusinya ketinggalan di luar gedung. Perlu diingat bahwa polutan atau debu polutan bisa terbawa masuk melalui lalu lalang masyarakat atau orang-orang yang datang puluhan, ribuan, bahkan ratusan melalui pakaian, anggota tubuh seperti rambut dan badan, juga angin yang berhembus dan terjebak di dalam ruangan ber-AC tanpa sirkulasi. Kita tidak hanya membahas pekerja yang bekerja di sekitar lingkungan dengan potensi udara terpolusi, seperti pengemudi ojek online maupun pekerja sektor manufaktur, tapi juga pekerja kantoran yang bekerja di ruangan ber-AC. Itu kita meneliti di 20 perusahaan di segitiga emas. Ya, ada di Gatot Subroto, ada di Kuningan, ada di Tamrin, ya, 20 perusahaan. Dan itu kita temukan juga sekitar lebih dari separuh responden, ya, 56% itu menderita sick building syndrome. Sehingga di dalam kantor sendiri itu ada exposure polutan yang justru tidak banyak diperhatikan orang. Nah, ini yang kemudian menyebabkan pegawai-pegawai tersebut tidak masuk 1 hari atau 2 hari dalam sebulan. Ya. Dengan risiko kesehatan, absensi, dan produktivitas kaum pekerja, polusi udara jelas memiliki pengaruh terhadap dunia usaha. Dampaknya bahkan diperkirakan bisa mereduksi pendapatan domestik dengan nilai yang fantastis. Dari beberapa penelitian menyatakan bahwa dampaknya secara, kalau kita hitung-hitung angka ya, cukup besar. Jadi Bank Dunia itu kalau nggak salah pernah menyatakan sampai 6,5% dari PDB itu bisa tereduksi, bisa hilang ya karena polusi udara. Nah, jadi artinya 6,5%, coba bandingkan sekarang dengan PDB Indonesia 24.000 triliun, berarti 1.500 triliun yang hilang dalam 1 tahun. Ya, jadi sangat penting ya menurut saya. Dari sudut pandang pelaku usaha, efek domino dari polusi udara tidak hanya akan berdampak pada kondisi kesehatan pekerja, namun juga performa perusahaan. Menyediakan ruang kerja dengan kualitas udara baik menjadi salah satu prioritas. Jadi memang isu mengenai kualitas udara ya. Jadi ini bukan
lebih hanya terkait dengan masalah lingkungan. Sehingga kalau sudah seperti itu kan akhirnya karyawan kan nggak bisa fokus, akhirnya juga produktivitasnya akan terganggu. Dan ujung-ujungnya produktivitas baik secara kuantitas produk yang mungkin dihasilkan maupun kualitasnya pasti juga akan berpengaruh juga. Polusi udara sejatinya tidak bisa diselesaikan satu pihak dengan solusi tunggal. Keterlibatan berbagai pihak menjadi mutlak agar setiap orang termasuk kaum pekerja bisa mendapatkan hak dasarnya sebagai manusia, yaitu langit biru dan udara yang bersih. Yogi Tujuliarto, Softan Herdiagama, Jakarta.